Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita melanjutkan bahasa Indonesia pada hari Kamis 16 April 2026. Kita masuk ke bab baru, yaitu novel. Sebelumnya saya absen dulu. Cuma 2 orang yang masuk. Saya ini 3. Materinya sudah dibaca? Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Novel. Untuk yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian. Ada yang tahu pengertian novel? Novel itu salah satu prosa prosa fiksi yang memiliki cerita lebih panjang daripada cerpen. Novel itu adalah salah satu jenis prosa yang, atau kita bisa sebut karya prosa fiksi yang memiliki panjang kata atau banyak kata sebanyak 40.000 atau lebihnya. Benar tadi kata Lia, lebih panjang dari cerpen. Itu sudah pasti. Pengertian adalah salah satu karya prosa fiksi yang banyak katanya 40.000 lebih. Sudah paham ya, pengertian novel itu adalah salah satu karya prosa fiksi yang banyak katanya itu 40.000 lebih. Jadi sudah pasti lebih panjang dari cerpen. Kita lanjut ke selanjutnya, ada langsung unsur-unsur novel. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik atau unsur dalam. Unsur dalam. Dalam Novel. karya. Karya. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah dasar dari semua karya. Tidak hanya novel sebenarnya. Tema itu adalah semua dasar dari karya. Mau itu pantun, mau itu puisi, mau itu apa. Kalau tidak ada temanya, berarti tidak ada karya. Yang pertama itu adalah tema. Dasar karya. Kita lanjut, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan juga penokohan. Tokoh itu ada beberapa, ada yang jahat, ada yang baik, dan juga ya dan sebagainya. Penokohan itu adalah sifatnya. Misalnya dalam novel yang kemarin saya kasih itu adalah legenda lele berkepala naga. Sudah baca ya? Alhamdulillah. Seli sudah baca? Sudah. Bagus. Itu ada apa? Ada tokoh dan juga penokohan. Jadi tokoh itu adalah pembagian orangnya. Kalau penokohan itu adalah pembagian sifatnya. Kita lanjut, yang ketiga ada alur. Alur itu memiliki beberapa spesifikasi atau memiliki anak-anaknya. Jadi mulai alur depan, alur maju, mundur, dan juga maju mundur atau campuran. Tadi yang kedua apa? Tokoh dan penokohan. Ya.
tokoh dan penokohan. Yang ketiga itu ada alur. Jadi yang pertama ada alur maju, mundur, dan juga campuran. Sekarang saya tanya, apakah di novel legenda lele berkepala naga ini alur yang digunakan itu adalah dalam novel yang berjudul Legenda Lele Berkepala Naga itu adalah alur campuran. Kita lanjut, ada latar. Latar yang kita pelajari selama ini hanya ada satu. Yang pertama yaitu adalah tempat. Tetapi sebenarnya latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat itu yang sudah umum, ada latar waktu dan juga suasana. Kalau latar tempat ya udahlah, bisa di kerajaan atau di neraka atau di surga atau di mana saja. Kalau waktu itu menunjukkan ya sore, siang, malam, dan juga suasana itu menunjukkan sesuatu atau perasaan lah. Kita ngomongnya perasaan ada beda. Itu ngomongnya suasana. Ini harus disambung-sambungkan ya. Maksudnya tidak boleh bertolak belakang. Misalnya tempatnya udah pas nih. Novel yang diambil tadi itu Legenda Lele Berkepala Naga. Tempatnya itu di sungai. Nah, sungai. Waktunya sore, malam. Oke. Suasananya jangan sedih. Kagak masuk nih. Begini nih kagak masuk nih. Masa suasana udah enak di sungai, tempatnya itu sungai. Yang namanya lele berkepala naga, legendanya itu pasti sudah di sungai. Tidak mungkin di gurun, itu tidak mungkin. Itu sudah salah. Walaupun ini fiksi ya, novel itu hampir semuanya fiksi. Jarang ada yang nyata. Kalau nyata itu bukan novel, cerita rakyat. Yang kedua, waktunya. Latar waktunya sudah sore dan malam karena masih berhubungan dengan lele berkepala naga. Nah, sudah masuk nih, sudah nyambung. Di sininya sedih. Ya, lele yang diceritakan di sini adalah sebuah legenda sedih. Itu tidak masuk nih. Antara dua, seram atau mencekam. Jadi tidak boleh sembarangan ngasih di 3 ini, harus bersinambungan. Kita lanjut. Yang ke-5 itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi, kalau tidak salah itu ada 3. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga pertama. Di sudut pandang inilah otak kalian akan keras sekeras-kerasnya dan jujur. Memang agak menegangkan. Ya, kita lanjut ke gaya bahasa. Teknik penggunaan gaya bahasa untuk membangun imajinasi, emosi, dan atmosfer termasuk metafora, simbol, ironi, atau repetisi. Jadi gaya bahasa yang digunakan itu juga harus sesuai dengan novel yang diberikan. Misalnya, nih kayak tadi nih, lele berkepala naga. Novel ini legenda lele berkepala naga. Apakah gaya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa
disebutkan ada kata Legenda. legenda. Bahasa orang dulu itu tidak mungkin memakai kata lu gua. Mentok-mentok itu aku kamu. Itu sudah pasti keluar aku kamu. Begitu. Ya, kita ulang sebentar. Pengertian dari novel. Apa pengertiannya jadi? Salah satu karya prosa fiksi yang banyak katanya itu lebih dari 40.000 kata. Itu adalah pengertian dari novel. Yang kedua ada unsur intrinsik atau unsur dalam karya. Ada tema, yaitu dasar karya, tokoh dan penongkohan, alur dan juga sudut pandang dan lain sebagainya. Oke, sekarang Bapak tanya, apakah kalian sudah membaca novel yang Bapak berikan? Legenda Lele Berkepala Naga. Jadi kita sudah membahas unsur-unsur novel, pengertian dan juga lain-lain. Kemarin itu sudah saya berikan novel Legenda Lele Berkepala Naga. Yang saya ingin tanyakan, kalian buat satu pertanyaan masing-masing satu, lalu tanyakan kepada saya yang belum kalian mengerti atau ingin kalian tanyakan. Silakan dia kalau sudah selesai. Saya ingin bertanya itu cara Joko dan timnya itu mengalahkan Lele Berkepala Naga itu gimana? Ini rasa penasaran dia yang sudah menggebu-gebu. Iya banget. Masa iya Lele Berkepala Naga bisa dikalahkan? Iya. Cara Joko mengalahkan Lele tersebut itu dengan sudah pasti dengan bantuan timnya, tetapi juga harus diberikan keberanian, motivasi dan lain-lain. Jadi Joko mengajak timnya untuk membasmi Lele Berkepala Naga tersebut dengan cara yaudah Joko memberikan arahan keberanian atau yang lain sebagainya. Tidak hanya kekuatan fisik tentunya, tapi juga menggunakan strategi. Gitu. Sudah jelas? Oke. Silakan ada pertanyaan. Siapa tokoh yang paling berperan dalam keberhasilan menghasilkan Lele Berkepala Naga? Jadi seri menanyakan siapa sih tokoh yang paling berperan dalam novel ini, novel Lele Berkepala Naga. Tokoh yang paling berperan itu adalah Jokonya. Jadi walaupun tidak bisa lepas dari perannya, ya kita bilang tokoh sampingan lah ini, tokoh pembantu. Tapi Joko itu tetap menjadi sebuah peran utama atau bisa kita sebut dengan MC. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sedikit pertanyaan kalian tadi itu bagaimana dan juga siapa. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.